Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Para Pemuja Iblis. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Hujan lebat menggebrak bumi, guntur menggelegar berkepanjangan, kilat sambar menyambar. Saat itu baru lepas tengah hari, tapi hujan sangat lebat. Gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkram gelapnya malam. Dua orang berhenti di kaki Gunung Merapi sebelah barat yang merupakan bukit berbatu hampir tanpa pepohonan. Suasana tampak gersang, mesti tengah diajar hujan yang mencurah sangat deras dari langit. Kaki gunung dicekam kesunyian aneh di tengah hujan yang mengguyur. Sesekali terlihat kilat menyambar dan suara geledek menggelegar merobek gendang telinga. Suara tiupan angin di kejauhan bergaung di sela bebatuan. Orang yang memakai kemeja hitam lusuh yang telah basah kuyup terkena air hujan mengangkat kepala memandang ke arah puncak Gunung Merapi. Kabut tipis yang sedari tadi berbondong-bondong turun dari puncak gunung nampak membungkus sudut-sudut Gunung Merapi. Diam-diam orang yang memakai kemeja hitam lusuh itu merasakan adanya keangkeran tersembunyi di Gunung Merapi itu. "Hartono, aku hanya mengantarmu sampai di sini." Yang berkata adalah kakek bertelanjang dada, bercelana komprang warna hitam dan memakai caping bambu. Pada wajah sebelah kiri pipinya ada cacat bekas luka yang sangat besar dan tidak sedap untuk dipandang. "Kenapa tidak harus sampai ke puncak sana?" tanya Hartono tanpa mengalihkan pandangan kedua matanya dari puncak Gunung Merapi. Si kakek menggeleng. "Bukankah kita sudah berjanji?" ujar si kakek yang bernama Mbah Dipo. "Ku antar kau sejauh ini sampai kemari tanpa upah, tanpa imbalan. Semua demi membantumu agar kau lepas dari masalah yang kau hadapi. Ingat itu Hartono. Sulit bagiku untuk menerangkan padamu. Kau telah berani datang kemari dan memikirkan segala risiko yang kelak akan kau terima. Bahkan hendak naik ke puncak gunung ini, kau akan menemui makhluk itu dan mengikat janji dengan jaminan nyawa keluarga dan nyawamu sendiri. Jika kau tidak yakin dan ingin mengurungkan niatmu, lakukan sekarang, mumpung kau belum ada di puncak. Jangan sampai sudah di puncak kau tidak yakin. Sama saja kau hanya mengantar nyawa, mati sia-sia dan menjadi bangkai. Aku yakin dan seyakin-yakinnya untuk menempuh jalan ini. Penghinaan orang-orang desa Sambirejo harus dibalas." Orang yang bernama Hartono mukanya merah padam dan giginya gemertakan menahan amarah setelah berbicara seperti itu. "Hartono, sebetulnya aku kasihan padamu. Terus terang, aku yakin kau akan kembali ke kaki gunung ini dengan keadaan yang lain dari dirimu sekarang. Kalau begitu, kau boleh pergi sekarang," kata Hartono sembari membalikkan tubuh dan berjalan mendaki ke arah puncak Gunung Merapi. Meninggalkan Mbah Dipo yang masih memandangi kepergian Hartono sampai punggung orang itu lenyap ditelan rerimbunan pohon. Desa Sambirejo merupakan desa berhawa sejuk yang berada di kawasan Pegunungan Seribu, Gunung Kidul. Kebanyakan penduduknya hidup dari bercocok tanam. Sebagian besar sawah ladang yang ada di desa itu adalah milik Juragan Sentiko, bekas seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang kini berusia hampir 70 tahun. Meskipun sudah lanjut usia, Juragan Sentiko masih kelihatan gagah dan kukuh.
Tubuhnya yang tinggi tidak kelihatan bungkuk, walaupun kalau berjalan dia selalu dibantu oleh sebuah tongkat berhulu gading putih kekuningan. Rambutnya dan kumisnya telah memutih seperti kapas. Juragan Sentiko merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daerah Ambarawa. Di samping rumah megah dan besar kediaman Juragan Sentiko, terdapat sebuah halaman luas yang ditumbuhi pohon sawo kecik dan jambu dersana di tiap-tiap sudut halaman. Terdengar suara deru mobil berhenti di depan regol pintu gerbang kediaman Juragan Sentiko. Dari mobil Toyota hardtop berwarna hitam itu keluar 2 orang lelaki. Di sebelah depan adalah seorang lelaki berkaos oblong dan memakai celana jin yang dekilnya tidak berbeda jauh dengan kaos yang dikenakannya. Berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya yang gondrong tampak ditutup dengan kain hitam. Sementara brewok meranggas dan tidak beraturan tampak membuat mukanya menjadi angker. Di belakangnya mengikuti lelaki tinggi kurus dengan cacat bekas luka pipi di pipi kanan serta memiliki gigi sedikit tonggos, memakai jaket dan di kepalanya ada topi pet berwarna hitam. Mereka berdua adalah Baroto dan Daldari, anak buah dari Juragan Sentiko. Seorang lelaki parubaya berbadan kurus segera meletakkan sapu ijuk yang sedang dipegangnya, lalu terpongok-pongok membukakan pintu regol yang masih terkunci. "Maaf Den Baroto dan Mas Daldari, pintu gerbang belum saya buka," kata si lelaki parubaya berbadan kurus itu yang ternyata bernama Parman. Baroto dan Daldari hanya diam tidak menjawab perkataan Parman. Lalu mereka berdua masuk ke dalam pekarangan Juragan Sentiko. Di teras depan tampak Juragan Sentiko duduk di kursi rotan berwarna kecoklatan. Di samping kiri dan kanannya duduk 2 orang wanita yang masih tergolong muda. Pakaian mereka yang bagus dan panjang melekat ketat ke tubuh mereka hingga jelas kelihatan membayang keluar potongan badan mereka yang bagus dan ramping. Demikian pula rambut hitam yang panjang yang tersanggul rapi di atas kepalanya masing-masing. Mereka berdua ini adalah istri-istri dari Juragan Sentiko yang memakai baju merah dan duduk di samping kanan bernama Kuntini, dan yang sedang duduk di sebelah kiri tampak sedang mengaduk kopi dalam cangkir yang masih panas serta memakai baju berwarna krem bernama Nestiti. "Selamat pagi Juragan Sentiko." Kedua anak buah Juragan Sentiko memberi hormat. "Duduk kalian berdua," kata Juragan Sentiko sembari meletakkan cangkir di atas meja yang berada di depannya. "Apakah tugas yang aku berikan pada kalian sudah dikerjakan?" "Sudah Juragan, dan hasilnya sesuai dengan yang Juragan kehendaki. Semua pedagang membayar utang-utangnya lunas berserta bunga-bunganya," jawab lelaki yang tinggi kurus yang memiliki bekas luka di pipi kanannya. Bagus. Kalian berdua memang anak buahku yang bisa diandalkan." Juragan Sentiko tersenyum puas sembari tangannya mengelus paha Kuntini yang duduk di sebelah kanannya. Wanita itu tersenyum manja lalu meletakkan tangan Juragan Sentiko ke pangkuannya. "Ada tugas lagi untuk kalian berdua. Tagih hutang kepada Hartono dan anaknya yang Mangun Sarkono yang rumahnya ada di batas desa Sambirejo dekat area persawahan." "Hartono yang baru saja dipecat dari perusahaan karena dituduh korupsi itu kan?" "Iya dia. Siapa lagi? Apakah ada Hartono yang lain di desa selain dia?" diamprat Juragan Sentiko. Kedua orang itu sontak mengkeret lalu menundukkan muka. Kedua istri Juragan Sentiko tertawa melihat kelakuan anak buah suaminya. Itu yang mengkeret ketakutan hingga buah dadanya yang menyembul besar kelihatan bergoyang-goyang, membuat Daldiri yang melirik sesaat jadi menahan napas. Sudah lama Hartono tidak juga mengembalikan uang pinjaman dari zaman bapaknya sakit dan sekarang telah mati. "Aku sudah terlalu sabar untuk dia,"
Sekarang bunga-bunganya sudah membengkak besar. Lakukan sebisa kalian kalau perlu. Mendadak Juragan Sentiko melirihkan suaranya, lalu memberi isyarat telunjuk disilangkan di tenggorokannya. Tapi jangan sampai mati. Maksimal patah tulang iga saja sudah cukup. Laksanakan Juragan. Sekarang juga kami berdua akan ke rumah Hartono. Hartono berdiri di depan rumpunan pohon bambu di puncak bukit. Memandang ke depan, jauh di bawahnya terhampar pemandangan yang sangat indah. Berupa satu pendataran yang dipenuhi petak-petak tanah persawahan. Sebuah sungai kecil berair bening yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi membelah pendataran sawah dan desa Sambirejo. Sungai kecil itu selanjutnya mengalir ke selatan, melewati tambak-tambak ikan dan akhirnya bermuara di lautan biru nan jauh di sana. Pikirannya menerawang banyak yang akan terjadi belakangan ini di kehidupan Hartono. Berawal dari dituduhnya dia korupsi uang perusahaan, sehingga Hartono harus mengembalikan uang yang hilang itu. Uang tabungan ludes, mobil, motor habis dijual. Cobaan belum sampai di situ. Ayah kandungnya Mangun Sarkoro sakit keras. Banyak rumah sakit di Wonosari sudah mencoba untuk disinggahi, tapi tidak juga mampu menyembuhkan penyakitnya. Beberapa paranormal juga masih nihil. Uang banyak telah dihabiskan hingga akhirnya Hartono terpaksa meminjam uang kepada Juragan Sentiko, rentenir kejam di desa Sambirejo. Hartono memalingkan kepalanya ketika di ujung jalan kecil di bawahnya terdengar suara berisik mesin mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil hardtop berwarna hitam tampak melaju membelah jalanan pedesaan menuju ke arah selatan. Kepulan asap yang ditinggalkan nampak memutih lalu membumbung dan pudar diterpa angin. Sinting, siapa yang ngebut di jalanan desa seperti ini? Batin Hartono dalam hati. Setelah beberapa lamanya Hartono tertegun. Lelaki ini tiba-tiba saja merasa tidak enak. Setiap saat terbayang kembali mobil hardtop hitam yang melaju kencang tadi. Bukannya itu mobil anak buah Juragan Sentiko dan arahnya seperti dari arah rumahku. Akhirnya Hartono segera menuruni bukit, berlari kecil menuju pulang ke rumahnya. Di serambi depan rumah tergeletak dua sosok tubuh. Satu di antaranya seorang perempuan tampak tergeletak di depan pintu keluar. Rambut acak-acakan, beberapa helai rontok berserakan di lantai. Sudut bibirnya pecah mengalirkan darah. Pipi dan mata tampak lebam membiru. Dialah Marni, istri dari Hartono. Di bagian lain di pojok ruangan tampak sesosok pemuda tanggung terkapar terhimpit kursi dan meja. Sesekali terdengar rintihan menahan sakit. Pemuda tanggung ini merupakan anak pertama Hartono yang bernama Sasongko. Sementara di dalam rumah terdengar kencang lengkingan tangisan anak perempuannya. Hartono menjerit tertahan dan melompat langsung menubruk tubuh istrinya. Gusti Allah, Gusti Allah, cobaanmu begitu berat. Di mana keadilanmu? Hartono berteriak seperti orang kesetanan. Perasaan campur aduk antara sedih, marah, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Kemudian sambil berurai air mata, disandarkannya tubuh istrinya di tembok, dihampiri tubuh anak pertamanya yang terhimpit meja dan kursi. Menggunakan sisa-sisa tenaganya, Hartono mengangkat dan memapah tubuh anaknya ke dalam rumah. Maafkan Bapak, Le. Bapak tidak becus sebagai keluarga, membuat ibumu dan kamu serta adikmu mengalami celaka. Suara Hartono paruh menahan kesedihan yang teramat sangat. Di dalam rumah, seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun duduk di lantai sambil menangis. Perlahan Hartono menggendong anak bungsunya itu, mengelus-ngelus kepala dan mendekat erat-erat di dadanya. Keadaan di rumah yang sangat kacau, barang-barang berserakan acak-acakan. Meja kursi tercerai-berai,
tidak berada di tempat yang semestinya. Pecahan beling dari cermin dan figura foto berserakan di lantai. Di tembok ruang tengah terpampang tulisan besar berwarna merah. Seminggu sejak saat ini hutangmu tidak dibayar. Ku bikin mampus anggota keluarga ini. Matahari yang bersinar amat terik, kini sinarnya itu pupus di telan awan hitam yang datang berarak dari arah timur. Sesaat kemudian langit pun mendung hitam. Hujan rintik-rintik mulai turun disertai sambaran kilat dan gelegar guntur. Sekali lagi kilat menyambung, sekali lagi pula guntur menggelegar membuat seantero bumi bergetar. Dan hujan rintik-rintik kini berganti dengan hujan lebat. Demikian lebatnya hingga tidak beda seperti dicurahkan saja layaknya dari atas langit. Sekejap saja segala apa yang ada di bumi menjadi basah. Laut bergelombang, sungai menderas arusnya, sawah-sawah tergenang air, selokan-selokan kecil banjir. Hartono duduk di beranda belakang rumahnya. Matanya menatap ke arah kolam ikan kecil di halaman belakang. Rumah yang mulai meluap airnya, serta merta ikan yang berada di dalamnya mulai hanyut di bawah air. Di sampingnya Marni masih menyekat sudut bibir dan sesekali pipi dan kelopak matanya menggunakan sapu tangan yang telah dibasahi oleh air hangat. "Maafkan aku Marni, maafkan aku." Suara Hartono tercekat di tenggorokan, bibirnya bergetar. "Tidak apa mas, kita lagi dicoba oleh Gusti Allah. Semua umat pasti pernah mendapatkan cobaan, entah ringan atau berat. Tetap sabar dan rimo saja. Tidak bisa begitu Marni. Andai saja aku tidak di PHK dan tidak juga aku bakalan pinjam uang pada si brengsek Sentiko. Aku tidak terima atas apa yang telah mereka perbuat pada keluarga kita, padamu, pada Sasongko. Lapor polisi juga percuma. Si Sentiko punya backing orang yang kuat. Salah-salah, aku malah yang akan dipenjara." Hartono tampak menahan amarah yang mulai berguru di dadanya. Giginya gemertakan. "Nyebut mas, nyebut." Marni mencoba menenangkan suaminya. "Marni, terkadang aku mikir Gusti Allah itu tidak sayang pada kita. Cobaan selalu berdatangan bertubi-tubi. Sementara kita setiap harinya menyembahnya, berdoa kepadanya, berbuat baik kepada semua orang. Tapi apa yang kita dapat? Gusti Allah seperti menutup mata pada kita. Kamu lihat Sentiko yang bejat dan brengsek, yang tidak pernah ibadah, punya simpanan di mana-mana. Rentenir kejam yang tidak segan-segan membuat orang lain celaka. Lihat hidupnya, makmur, kaya raya, dan tidak pernah kesusahan. Gusti Allah tidak adil." Hartono setengah berteriak, lalu menggerebek meja yang ada di sampingnya. Muka dan matanya nampak merah padam dan memandang nyalang ke depan. Marni yang melihat suaminya mulai dikuasai amarah hanya diam. Menghela napas, matanya berkaca-kaca. Lalu air itu menitikkan dari mata lalu mengalir perlahan di kedua pipinya. "Marni, besok pagi aku akan coba ke Muntilan mencari pinjaman uang kepada Mbak Yu Prapti. Mbak Yuku itu kalau ada uang biasanya tidak pelit kepada saudaranya. Tetapi duit segitu sangat besar mas. Apa iya Mbak Prapti akan dengan ikhlas meminjamkan kepada kita?" Hartono menghela napas panjang. "Kalau tidak dicoba mana kita tahu Marni." "Mas, persediaan makanan kita sudah habis. Aku juga sudah malu kalau mesti hutang belanja lagi ke tetangga. Wajah mereka sudah sinis kalau melihat aku ke warung mereka. Upah bantu panen pada Lik Paikem juga belum dibayar sampai hari ini. Kalau Mas Hartono pergi lama, bagaimana dengan kita mas?" Benar kata pepatah Marni, saat kita sedang di atas, sedang hidup berkecukupan, semua orang hormat, mengaku saudara pada kita. Bahkan rela menjilati kaki kita dengan pamrih agar kecepatan rezeki.
kecipratan duit kita. Tapi saat kita jatuh, saat kita miskin, tidak ada satupun yang datang membantu. Bahkan lalat pun enggan hinggap di rumah kita. Marty terdiam dan beberapa saat pasangan suami istri ini larut dalam sunyi, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sementara hujan yang tadi mencurah deras mulai reda, tinggal rintik-rintik kecil yang mendera bumi. Kabut mulai turun dari atas puncak Pegunungan Sewu. Di lereng Pegunungan Sewu Wonosari, udara menjelang subuh dingin memucuk. Kesunyian dipecah oleh suara desau daun-daun pepohonan yang tertiup angin yang datang dari arah pegunungan. Tanah berlumpur dan becek sisa hujan deras tadi malam. Di kejauhan terdengar suara serangga dan sesekali lolongan anjing saut bersautan. Di antara desu angin malam dan gemersik suara daun-daun pepohonan yang sesekali dirobek oleh lolongan anjing. Dari arah selatan lembah Pegunungan Sewu terdengar gemerdak suara roda-roda pedati mengiringi derat kaki dua sapi yang menariknya. Dalam kegelapan pagi, sebuah kereta laksana kereta hantu meluncur keluar dari sebuah lembah yang rapat oleh pohon-pohon besar dan semak belukar. Kereta itu terbuka dan bergerak pelan tetapi pasti. Sais yang mengendalikan dua ekor sapi penarik kereta agaknya sengaja bergerak lambat perlahan. Orang ini mengenakan ikat kepala tebal dari kain hitam. Baju surban batik yang tidak dikancing tersibak ditiup angin membuat dadanya tersingkap. Sementara di belakang Sais nampak duduk selonjor seorang laki-laki memakai kemeja berwarna hitam. Badan orang itu bergoyang-goyang mengikuti alur roda pedati yang melindas tanah berlumpur dan bebatuan kapur. Pagi-pagi buta begini mau kemana kamu, Har? Pak tua Sais pedati itu membuka percakapan. Mau ke Muntilan, Mbah, ke tempat saudara, ke tempat Mbak Yu saya. Sudah lama tidak dikunjungi. Laki-laki itu yang ternyata Hartono menjawab pertanyaan si Sasis pedati yang bernama Mbah Gito. Nasibmu tidak beruntung, Har. Sejak Kang Mangun Sakoro mangkat, keadaan desa ini juga tidak menentu. Begundal Juragan Sentiko seringkali melakukan perbuatan seenak jidat mereka. Mungkin memang begitu takdir saya, takdir kita semua. Mbah Gito menoleh lalu tersenyum pedih. Ini cobaan berat. Terkadang kita manusia bisa salah berpikir dan menjadi sesat dalam penderitaan. Mengapa Gusti Allah mengambil begitu cepat orang-orang baik seperti bapakmu, sementara manusia-manusia jahat dibiarkan gentayangan melakukan kekejaman tiada taranya? Mbah Gito menarik napas dalam. Setelah bergoyang-goyang di dalam pedati, sampailah di pinggir jalan beraspal yang ramai lalu lalang kendaraan. Mbah Gito, saya berhenti di sini saja. Bus jurusan Jogja lewat sini, jadi tidak perlu ke terminal. Terima kasih Mbah Gito, saya pergi dulu. Hartono turun dari pedati lalu melambaikan tangan pada Mbah Gito. Selamat jalan, Mbah. Selamat jalan juga, Har. Jaga dirimu baik-baik. Mbah Gito tersenyum lalu memedal sapinya agar berjalan lebih cepat. Pedati itu perlahan-lahan bergerak menjauh lalu hilang di tikungan jalan. Lalu lintas di jalan Jogja Magelang padat sekali. Hartono duduk di bangku panjang halte di depan pintu keluar bus antar kota, antar provinsi untuk sekedar beristirahat. Siang itu cuaca agak mendung, akan tetapi udara masih terasa panas. Hartono sesekali mengusap peluh di keningnya dengan ujung kemeja lengan panjangnya. Terlihat semua orang termasuk para pengemudi kendaraan berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tujuan masing-masing sebelum hujan turun. Akibatnya kemacetan mulai terjadi di beberapa persimpangan. Kecuali motor, kendaraan lain hanya mampu bergerak seperti merangkak. Sebuah angkot kecil bergerak tersendat-sendat.
berusaha menyalip di antara kepadatan lalu lintas. Di depan terminal, kendaraan ini tidak bisa lagi maju. Pengemudi angkot tampak kesal, lalu memencet klakson berulang-ulang. Hartono menghirup air mineral keemasan yang ada di tangan kanannya. Sesekali menghela napas panjang. Terpaksa jalan kaki dari sini sampai desa Tawang untuk sampai di rumah Mbak Yu Prapti. Tidak mungkin naik ojek. Uangku sudah habis, tidak tersisa sepeser pun untuk membeli air minum. Daripada aku mati tercekik rasa haus. Kemudian Hartono mulai melangkahkan kaki meninggalkan halte bus, berjalan ke arah barat ke desa Tawang. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika Hartono memasuki gerbang desa Tawang. Letih dan penat berbaur menjadi satu. Udara di tikungan sungai kecil yang airnya hampir kering sejuk sekali. Pohon-pohon besar yang masih bisa tumbuh cukup subur karena dekat air memiliki dedaunan yang rindang, membuat keadaan di sekitar terasa lebih dingin. Air sungai yang jernih tampak dangkal. Dasar sungai yang dilapisi batu-batu kecil terlihat dengan jelas. Di kejauhan terdengar suara binatang malam mulai berdendang. Hartono jongkok di tepi sungai lalu membasuh wajahnya dengan air sungai yang jernih dan sejuk. Kemudian Hartono duduk menyandarkan punggungnya ke batu besar di tepi sungai. Rumah Joglo yang berada di tengah perkampungan di sebelah barat lereng Gunung Merapi tampak sedikit sunyi dan temaram karena lampu 5 watt yang menggantung di tengah serambi depan. Tanaman rambat yang mengelilingi sekeliling rumah Joglo itu sebagai pagar hidup. Hartono berjalan gonte menuju ke pintu rumah Joglo itu. "Assalamualaikum." Hartono mengucap salam sembari mengetuk pintu kayu jati yang ada ukiran burung Garuda di tengahnya. "Waalaikumsalam." Sautan terdengar dari dalam rumah, diikuti dengan suara langkah kaki untuk membukakan pintu. Dari balik pintu terlihat seorang parubaya berbadan bongsor dan memakai daster warna biru. Wajahnya yang berminyak nampak sedikit terkejut melihat Hartono. "Har, dari mana ini? Tiba-tiba datang mengunjungi Mbak Yumu ini." Lalu perempuan gemuk itu memeluk Hartono. "Ayo, silakan duduk dulu. Sebentar, aku buatkan minum dulu." "Tidak usah Mbak Yu, jangan repot-repot." Wanita gendut yang ternyata Mbak Yu Prapti tidak menghiraukan perkataan Hartono, lalu bergegas masuk ke dalam lagi. Hartono duduk di kursi rotan yang ada di serambi depan. Sesekali pandangannya dibuang ke arah ujung jalan, melihat orang tua, muda dan beberapa anak sedang pulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Tidak lama berselang, Mbak Yu Prapti berjalan ke depan sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan makanan kecil. "Ayo, dicicipi dulu kopinya. Gimana kabar Marni dan anak-anak di Wonosari?" Mbak Yu Prapti mengawali pembicaraan. "Sehat Mbak Yu, semua sehat," kata Hartono sembari menyeruput kopi dalam cangkirnya. "Oh ya, di mana Kang Tejo dan anak-anak? Sepi sekali rumah seperti tidak ada penghuni." "Kakangmu sedang ada tugas ngurusi proyek jalan aspal di beberapa titik di Jogja. Kalau si Moko dan Putri sudah 2 tahun ini tinggal di Jogja, kuliah di sana." Beberapa lama kedua saudara kakak adik itu terlihat pembicaraan ngalor ngidul. Wajah Hartono terlihat gelisah. Dia tiba-tiba sungkan dan tidak mampu membuka mulutnya untuk minta bantuan pada Mbak Yunya itu. Terngiang-ngiang perkataan Marni tempo hari. "Duit 50 juta itu banyak Mas. Apa iya Mbak Prapti mau membantu kamu? Membantu kita memberi pinjaman untuk melunasi hutang kita pada Juragan Sentiko." Sekian lamanya Hartono terdiam dan merenung. Prapti lalu menegurnya. "Kenapa Har? Apa yang kamu pikirkan? Sepertinya sedang mengalami masalah yang berat." Hartono sesaat terenyak sebentar.
Setelah mampu menguasai diri, dia menghela napas panjang. "Begini Mbak Yu, maksud kedatangan saya berkunjung ke Tawang. Mengunjungi Mbak Yu yang ada dua maksud dan tujuan. Yang pertama silaturahmi yang hampir 3 tahun sejak kematian bapak kita tidak pernah bertemu. Dan yang kedua terus terang." Hartono tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Kalimatnya seperti tercekat di tenggorokannya. "Ada apa Har? Katakan saja. Aku ini Mbak Yu kandungmu. Jangan sungkan." "Yang kedua saya minta tolong Mbak. Sejak kepergian bapak dan dipecatnya saya dari kantor, situasi keuangan semakin sulit. Hutang ada di mana-mana. Dan yang paling parah, terjerat hutang kepada rentenir di desa yang bernama Juragan Sentiko." Lalu Hartono menceritakan perihal tukang pukul dan anak buah Juragan Sentiko yang telah mengacak-acak rumah dan melakukan penganiayaan terhadap Marni dan Sasongko, anak sulungnya. Mbak Yu Prapti mendengarkan dengan sesama sambil sekali menguyah potongan geduk goreng yang ada di tangan kanannya. "Begitulah ceritanya Mbak Yu. Sampai saat ini saya masih bingung. Tidak tahu lagi mesti minta tolong kepada siapa. Hanya keluarga Mbak Yu Prapti harapan satu-satunya." Kakak Hartono itu hanya terdiam tertegun. Diraihnya cangkir berisi kopi yang mulai dingin, lalu meneguknya perlahan. Lalu sembari meletakkan cangkir di atas meja, dia berkata, "Uang segitu besar Har. Terus terang Mbak Yu tidak bisa membantu. Bukan karena keberatan atau bagaimana. Karena uang sebesar itu Mbak Yumu tidak punya. Keadaan di sini sekarang juga beda. Mbak Yumu ini harus menyekolahkan 2 anak dan itu memerlukan biaya yang besar." Kekecewaan tak mampu disembunyikan oleh Hartono. "Aku tahu kamu kecewa Har, tapi Mbak Yumu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja mungkin orang itu bisa membantu masalahmu." "Maksud Mbak Yu, orang itu siapa?" "Dia seorang dukun, paranormal, orang pintar. Banyak pejabat dan orang-orang penting yang datang kepadanya. Pejabat yang ingin naik pangkat, orang-orang yang ingin usahanya laris, masalah asmara, dan mungkin masalahmu bisa terbantu juga." "Hah? Dukun? Sejak kapan Mbak Yu tahu hal-hal begituan?" Hartono bertanya dengan penuh keheranan. Karena sepengetahuan Hartono, kakak perempuannya itu seorang yang religius dan jauh dari hal-hal yang bersifat syirik. Kang Tejo yang pertama tahu soal dukun itu Har, dan sudah Mbak Yu buktikan sendiri. Hanya sekali sowan ke tempat dukun itu, tender Kang Tejo banyak yang berhasil. Bahkan proyek-proyek besar sekarang ditangani oleh kakangmu itu. Kalau kamu tertarik dan setuju, cobalah kamu temui dukun itu. Namanya Mbah Dipo. Dia tinggal di lereng Gunung Merapi sebelah barat, di desa Padas Lintang, sekitar 3 kilometer dari sini. Aku akan minta tolong Giran untuk mengantarkanmu ke sana." Hartono terdiam, otaknya berpikir keras. Setelah dirasa tidak ada pilihan lain, Hartono akhirnya setuju usul kakak perempuan itu. "Baiklah Mbak Yu, akan saya coba. Malam ini juga saya akan berangkat ke desa Padas Lintang. Saya pamit dulu Mbak Yu." Hartono segera beranjak bangun dari kursi. "Sebentar Har, aku panggilkan Giran untuk mengantarkanmu ke desa Padas Lintang." Mbak Yu Prapti memegang tangan Hartono. "Tidak usah repot-repot Mbak Yu." Hartono berusaha menolak. "Tidak apa-apa Har, tidak apa." Mbak Yu Prapti memaksa. Akhirnya Hartono menurut juga. Perempuan gemuk itu lalu berjalan keluar rumah dan menuju ke samping arah sebuah pondok kayu yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pondok kayu kecil itu sengaja dibangun untuk Giran, pembantu keluarga Mbak Yu Prapti yang telah mengabdi sejak usianya belasan tahun. "Giran, Giran, kau sudah tidur?" panggil Mbak Yu Prapti sembari mengetuk pintu. "Belum Bu, saya belum tidur."
Dari balik pintu terbuka tampak seorang pemuda sekitar 20 tahunan keluar memakai sarung dan berkaos putih yang warnanya mulai memudar. "Ada apa, Bu Prapti? Ada yang bisa saya bantu?" "Antar adikku ke desa pada Selintang sekarang juga." "Oh, Mas Hartono kesini toh?" "Iya, Bu." "Sebentar, saya ganti baju dulu." "Buruan ganti bajunya agar tidak kemalaman di jalan." Mbak Yuprapti meninggalkan Giran yang masih ada di ambang pintu. Tanpa menjawab pertanyaan dari Giran, menuju ke serambi depan tempat Hartono yang masih duduk menunggu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.